Sudah Mas. Ya. An-Najm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi bintang ketika tenggelam, kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Tapi dia tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantah tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihat dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekat ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril dan Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang mengikutinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihat itu dan tidak pula melampauinya. Satu lagi. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Kata para sahabat,
Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqu dzikri. Yang dimaksudkan adalah majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis keilmuan. Sebuah majelis yang di dalamnya diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebuah majelis yang orang-orang yang duduk di dalamnya akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan. Seorang yang duduk di majelis ilmu tidak akan merasakan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, la yashqa bihim jalisuhum humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Seorang yang hadir di majelis ilmu, maka dia lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salatun kata Imam Asy-Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Kita dimudahkan untuk hadir di majelis-majelis keilmuan yang semoga dengannya itu pertanda bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di juz 27 dan kita telah sampai pada tafsir di surat An-Najm, surat yang ke-53, terdiri dari 62 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, dan surat ini termasuk dari surat-surat Makkiyah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di antara ciri surat-surat Makkiyah, kalau bukan diawali dengan al-huruful muqata'ah, maka dia akan diawali dengan sumpah. Dan dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala Allah mengawalinya dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu bintang. Dan di ayat yang lainnya Allah juga bersumpah, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq, yaitu an-najmu tsaqib, itu bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan menyebutkan bintang sebagai sumpahnya, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang sebagai penghias langit. Demikian pula wahyu memberikan pengaruh kepada makhluk, kepada orang, kepada manusia, sebagaimana bintang gemintang itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berada di lautan. Sebagaimana kita tahu perkataan Qatadah rahimahullahu taala bahwa bintang itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, zinatun lis-sama, sebagai penghias langit. Kemudian yang kedua adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan yang mencuri bintang, yang mencuri berita dari langit. Kemudian yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah, terutama bagi orang-orang yang berada di tengah lautan. Dia tidak bisa membedakan antara timur dengan barat, utara dengan selatan, kecuali dengan melihat rasi bintang. Maka bintang yang demikian indahnya dengan fungsi yang luar biasa,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sumpahnya. Disebutkan dalam Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengambil sebuah pelajaran bahwa demikianlah bintang memberikan pengaruh dan petunjuk kepada orang-orang yang ada di bumi, terutama yang ada di lautan. Maka demikianlah wahyu, dia menyinari, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Kalau seandainya tidak ada wahyu, maka manusia hidup dalam kegelapan. Ini adalah sumpah yang Allah gunakan. Kemudian jawabul qasam, yaitu apa objek yang disebutkan setelah sumpah itu. Allah menyebutkan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya sahabat kalian, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidaklah dhal, tidak tersesat, dan tidak ghawa, dan tidak keliru. Apa bedanya antara dhalla dengan ghawa? Dhalla adalah seorang itu melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu kalau itu salah. Makanya diterjemahkan dengan tersesat. Jadi kadang orang itu tersesat tapi dia tidak sadar kalau dia ini salah. Sedangkan ghawa itu seorang melakukan kesalahan dan dia tahu kalau itu salah. Cuman dengan berbagai hal dia tergelincir dalam kesalahan itu. Dua hal ini, tersesat dan keliru, ini ditiadakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tersesat dan bukan pula orang yang keliru. Beliau dibimbing di atas wahyu sehingga beliau berada di atas kebenaran. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah surat Makkiyah. Artinya mad'u yang diseru dalam ayat ini awal-awal dahulu adalah orang-orang kafir yang ada di Makkah. Allah mengatakan ma dhalla sahibukum, sesungguhnya sahabat kalian, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tersesat dan tidak keliru. Allah menggunakan kata sahibukum karena kalian tahu wahai orang-orang Quraisy bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalian tinggal bersama dia sejak kecil. Kalian tahu bagaimana masa remajanya, bagaimana track record dia di masyarakat. Bahkan kalian dulu memberikan gelar yang sangat utama kepada dia, yaitu Al-Amin. Tapi ketika dia menyampaikan wahyu, kalian mengatakan majnun, tukang sihir, sebagai penyair dan seterusnya. Padahal itu adalah sahabat kalian. Kalian tahu bagaimana dia berada di tengah-tengah kalian. Ini dibalik makna sahibukum. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan dengan ma dhalla sahibukum, sahabat kalian tidak tersesat, karena biasanya seorang sahabat itu dia akan menolong, akan membantu, bukan malah memusuhi. Jadi kenapa kalian ini orang-orang Quraisy membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah sahabat kalian, dari bangsa kalian. Sesungguhnya kalian membantu dia, kalian tidak memusuhinya dan menolongnya. Tapi yang ada adalah sebaliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkannya menurut keinginan hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kebatilan, baik ketika beliau serius maupun ketika dalam candaan. Jadi beliau pernah ada seorang sahabat yang ingin dinaikkan dengan tunggangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau akan aku naikkan dengan anaknya onta. Maka dia bertanya, bagaimana bisa aku naik di atas anaknya onta? Kata Nabi, bukankah setiap onta itu dia adalah anak dari onta yang sebelumnya? Kan onta pasti punya bapak dan ibunya, dia pasti anak onta, nggak mungkin dia anak kuda atau yang lainnya. Kemudian Rasulullah juga pernah bercanda, ada seorang nenek yang, wahai Rasulullah, doakan aku akan masuk ke dalam surga, seorang nenek tua. Maka Nabi mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek. Maka bersedihlah wanita itu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa semua yang masuk ke dalam surga akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah mengatakan berdasarkan hawa nafsunya.
In huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Para ulama-ulama kita membahas tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyimpulkan bahwa ucapan Nabi terbagi menjadi 3 klasifikasi. Nanti ada kaitannya dengan ayat yang keempat, in huwa illa wahyu yuha ini. Ucapan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan Al-Qur'an. Artinya apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafaz maupun tulisannya. Jadi itu adalah Al-Qur'an Karim. Ini yang terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang terucap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, adalah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga wahyu yang tidak keliru. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan ijtihad demi kemaslahatan. Terkadang ini sesuai dengan yang Allah inginkan, dan terkadang keliru tapi Allah langsung menegurnya. Seandainya keliru maka Allah langsung menegurnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan maksum karena beliau terjaga ucapannya sejak awal, atau beliau ketika salah maka segera diluruskan sehingga tidak sampai kesalahan itu menyebar. Di antara contohnya yang beliau berijtihad tapi kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang masalah tawanan perang Badar, yang sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak selayaknya seorang rasul itu meminta tebusan ketika berperang, karena itu masih awal-awal peperangan. Kemudian di antara yang ditegur pula adalah permohonan ampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula yaitu rencana beliau untuk menyolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan demikian yang lainnya. Termasuk juga beliau sempat mengharamkan minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Beliau juga sempat berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan diturunkan surat Abasa wa Tawalla. Semua itu adalah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang bisa benar dan terkadang bisa salah. Yang perlu kita tekankan, ketika beliau salah maka datang wahyu untuk meluruskannya sehingga kesalahan itu tidak berlanjut. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an maupun hadis itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah ditulis. Dan ini sebagai bantahan bagi orang yang menyatakan bahwa Al-Quran ditulis jauh dari masa nubuwah. Ini pendapat yang keliru. Yang benar, sejak di kalangan sahabat, sejak zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, Al-Quran maupun hadis sudah ditulis. Meskipun tidak semua sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang menulis, tapi mayoritas mereka tidak menulisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang bisa menulis dan dia menguasai bahasa Suryaniyah, bahasanya orang-orang Bani Israel. Dia menyebutkan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafalnya. Dari sinilah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengakui kelebihan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini, jadi beliau kelebihannya menulis, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia hanya menghafal hadis saja. Sehingga kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang banyak hafalannya daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia selalu menulis apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahadni Quraisyun, kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Wa qalu, mereka mengatakan, aktubu kulla syai'in tasma'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
engkau telah menulis apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Padahal beliau adalah basyarun, seorang manusia. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Yang terkadang beliau mengatakan ketika dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridha. Artinya bisa jadi itu hanya ucapan biasa sebagai seorang manusia, bukan wahyu. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, fa amsaktu anil kitab, maka aku pun berhenti dari menulis. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi, kemudian beliau menunjuk dengan telunjuknya ke mulutnya. Rasulullah menunjuk ke mulutnya, kemudian beliau bersabda, uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun, tulislah demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Artinya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semua adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr ini beliau memiliki Sahifah As-Sadiqah. Sahifah As-Sadiqah berisi 1000 hadis. Jadi beliau menulis 1000 hadis. Itu pada zaman Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan, tidak ada yang membuatku senang di dunia ini kecuali 2 saja. Yang pertama adalah As-Sadiqah, dan yang kedua adalah Al-Wahad. As-Sadiqah yaitu sahifah, yang tadi hadis yang ditulis dari Nabi SAW. Sedangkan Al-Wahad adalah sebuah tanah pemberian dari bapaknya, yaitu Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ingin kita tekankan bahwasanya penulisan wahyu, baik itu Al-Quran maupun hadis, sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu punya mushaf yang sesuai dengan nuzulul Quran, sesuai dengan turunnya Al-Quran. Jadi dimulai dari surat Al-A'la, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, terus demikian seterusnya, yang berbeda dengan yang ada sekarang. Jadi sudah ditulis sejak zaman Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Al-Quran diturunkan berdasarkan proses, yaitu melalui malaikat Jibril dan ditalakikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sanad itu bersambung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari malaikat Jibril kemudian untuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Malaikat Jibril ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang kuat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat dalam menyampaikan wahyu, kuat dalam menjaga wahyu dari pencurian syaitan, sehingga tidak bisa ditambahkan oleh syaitan dan tidak bisa dikurangi. Para ulama-ulama tafsir ijma' bahwa yang dimaksud dengan syadidul quwa, allamahu syadidul quwa, yang dimaksud dengan syadidul quwa, ijma' para mufassirin, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang ada. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat. Dan malaikat Jibril disebutkan oleh Allah syadidul quwa, sangat kuat malaikat tersebut. Dalam ayat yang mulia ini, surat An-Najm pada ayat yang kelima, Allah menyebutkan 2 utusan yang mulia. Yang pertama adalah utusan dari kalangan malaikat, itu malaikat Jibril yang disebut dengan syadidul quwa. Kemudian utusan dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang dinafikan dari sifat dhal dan ghawa. Kalau tadi antum masih ingat, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi Muhammad SAW bukanlah orang yang tersesat dan bukan orang yang keliru. Perhatikan bagaimana Quran ini diturunkan dengan melalui orang-orang atau makhluk-makhluk yang luar biasa. Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang disebutkan dengan syadidul quwa, yang kuat
secara fisiknya, secara kekuatannya dan amanah yang luar biasa. Sedangkan yang menerima Quran itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa beliau adalah orang yang bukan tersesat dan bukan orang yang keliru. Jadi malaikat Jibril ditiadakan dari sifat buruk dan lemah, sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan jauh dari sifat keliru dan penyimpangan. Maka Jibril alaihi salatu wassalam tidak mungkin salah dalam menurunkan wahyu, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Jibril adalah seorang yang adalah makhluk yang amanah, sehingga tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu. Dan Al-Qur'an ini diturunkan secara lafaz dan maknanya, itu ucapan dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Jibril yang berikutnya, dzu mirratin fastawa, yang memiliki akal yang cerdas, yang memiliki akhlak yang baik, bahkan keindahan fisik yang luar biasa. Fastawa, yang dia beristiwa di ufuk, wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di atas ufuk yang tinggi. Ufuk adalah cakrawala langit yang tinggi. Jadi langit yang tinggi itu disebut ufuk, tempat terbitnya matahari, itu ufuk. Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan bagaimana proses awal-awal Allah memerintah kepada Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadiannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Jadi bagaimana nanti malaikat Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya, dengan bentuk yang sangat indah, untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dzu mirratin fastawa, itu malaikat Jibril berada di ufuk, wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang tinggi, dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya yang sangat besar. Tsumma dana fatadalla, kemudian di ufuk itu yang besar, di tempat terbitnya matahari, Jibril ini mendekat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira. Kita tahu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 40 tahun, beliau izin kepada istrinya Khadijah untuk tahannuts, untuk menyendiri di Gua Hira. Jadi beliau membawa bekal dari rumahnya, kemudian naik ke atas Gua Hira. Di Gua Hira itu ada sebuah lubang, ya batu, jadi tumpukan batu begitu, yang dari lubang itu kelihatan Mekah, kelihatan kota Mekah zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak kelihatan. Dari bawah lereng bukitnya sampai ke atas itu kalau orang naik turun kalau naik turun sekitar 1,5 sampai 3 jam. 3 jam kayaknya kalau naik turun, tinggi sekali. Rasulullah itu naik di situ, beliau melihat bagaimana kota Mekah. Jadi beliau sudah usia yang cukup mapan ya, 40 tahun. Hingga pada saatnya datanglah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, proses ini diceritakan di sini. Ketika itu malaikat Jibril berada di ufuk, kemudian tsumma dana fatadalla, kemudian turun mendekat dan bertambah dekat. Dan ketika itu disebutkan oleh para ulama, Jibril berubah menjadi bentuk manusia, jadi bentuk aslinya tadi. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jarak antara malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sejarak 2 ujung busur, 2 ujung busur panah, au adna, atau lebih dekat. Jarak 2 ujung busur panah itu ada yang mengatakan, jadi busur itu kan tempat untuk nariknya itu. Jadi dari titik yang ini ke yang bawahnya ini. Ada yang mengatakan tarikannya itu yang dimaksud dengan qaba qausain, di antara 2 busur. Terlepas dari itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan ukuran berapa sih qaba qausain itu, yaitu sekitar 2 yaitu di antara 2 ujung busur itu. Kata beliau qaba qausain au qadra dira'ain, yaitu sekitar 2 hasta. Jadi dari sini sampai ke sini, sekitar seginilah jaraknya antara malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya
ini adalah bentuk proses penyampaian risalah yang sangat sempurna. Jadi talakinya itu berdekatan begitu. Jadi bukan dengan jauh, sehingga Rasulullah mendengar, Rasulullah bisa memahami dengan jelas dan tidak ada yang mengganggu. Jadi dekat sejarak dua ujung busur panah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan sangat indahnya dengan 600 sayapnya yang menutupi langit. Sebagaimana dijelaskan oleh Zir bin Hubaish tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakana qaba qausaini aw adna." Maka jadilah dekat dengan Rasulullah sejarak dua ujung busur panah au adna, atau lebih dekat dari itu. Qala ahbarani Ibnu Mas'udin, memberitahukan kepadaku Ibnu Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memberitahuku ketika masih di ufuk, aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Akan disebutkan satu sayap itu bisa menutupi ufuk, bisa menutupi tempat terbitnya matahari. Berkata pula Masyruq rahimahullahu taala, qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fa aina qawluhu thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Bagaimana maksud dari firman Allah kemudian ia dekat lalu bertambah dekat dan jadilah ia sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Ini maksudnya apa? Kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dzaka Jibril. Maksudnya itu adalah Jibril. Kana ya'tihi fi surati rajuli wa innahu atau hadhihi marrah fi suratihi allati hiya suratuhu fashaddal ufuq. Biasanya Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki, dan ketika itu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya yang sangat besar yang menutupi langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali hanya 2 kali saja. Nanti akan disebutkan pada ayat yang setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah Allah wahyukan berupa syariat yang agung dan berita yang benar. Itu menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yang hatinya, yaitu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendustakan apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan ini adalah pembahasan yang kedua, yaitu melihat Jibril alaihi salatu wassalam ketika di Mi'raj. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Yang pertama kejadian di Gua Hira itu, yang disebutkan tadi prosesnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di Amul Huzni, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dan ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasul diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah salat. Nah, ketika Isra Mi'raj itu di langit yang ke-7 itu, maka Nabi SAW kembali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi cuma 2 kali. Dan ini merupakan kejadian kedua. Jadi ayat ini kejadian yang kedua ketika kejadian Isra Mi'raj. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a, qala ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Jadi ketika itu hati Rasulullah tidak mendustakan apa yang dilihatnya, yaitu Rasulullah melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayapnya. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian membantah apa yang telah dilihat oleh Rasulullah dengan mata kepalanya sendiri? Jadi benar-benar melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
sesungguhnya dia telah melihat di waktu yang lainnya, yaitu di waktu Isra. Jadi ketika ditanya Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya berapa kali tadi? 2 kali. Yang pertama ketika di Gua Hira pada awal-awal kenabian, dan yang kedua ketika Isra Mi'raj, dan semua di fase Makkah ya. Semuanya di fase Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan yang kedua ini, yang Isra Mi'raj, itu melihat di kesempatan yang lain, yaitu ketika Isra dan Mi'raj inda sidratil muntaha. Ketika itu beliau berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat besar. Para ulama tafsir berselisih tentang di mana akar pohon ini. Ada yang mengatakan akarnya di langit yang keempat, dan cabangnya itu, rantingnya itu sampai tembus ke langit yang ketujuh. Tapi pendapat para mufassirin yang masyhur bahwa Sidratul Muntaha ini pohon yang sangat besar yang ada di langit yang ketujuh. Tapi memang ada beberapa riwayat ya, ada yang menyebutkan di keempat, ada yang ketujuh, sehingga ada yang menjamak akarnya di langit yang keempat, kemudian cabangnya sampai di langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha ini adalah akhir dari segala sesuatu. Ini sudah paling atas. Setelah itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Disitulah naik segala sesuatu dari bumi dan turun dari Allah melalui atau di situ, di Sidratul Muntaha itu. Indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu, di dekat Sidratul Muntaha ada jannatul ma'wa, yaitu surga tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana juga di pembahasan oleh para ulama-ulama akidah, apakah surga ini adalah surganya yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat? Apakah ini surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ataukah ini adalah surganya transit ruhnya orang-orang syuhada? Kan kita tahu para syuhada itu ruhnya bisa terbang ke surga, ruhnya ya terbang dalam bentuk burung. Nah ini adalah tempatnya, yaitu jannatul ma'wa. Maka pendapat yang kuat ya, berdasarkan penjelasan para ulama, bahwa jannatul ma'wa ini mencakup semuanya. Inilah dulu surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Inilah tempat yang dikunjungi oleh para syuhada, ruh-ruh mereka mampir di situ. Dan ini pula tempat yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman setelah hari kiamat. Itu surga yang hakiki, jannatul ma'wa. Dan jannatul ma'wa ini salah satu nama surga. Jadi surga namanya banyak, salah satu adalah jannatul ma'wa. Kalaulah itu pendapat yang rajih, maka ini menunjukkan surga itu berada tinggi di langit yang ketujuh. Tepatnya di sebelahnya mana tadi? Sidratul Muntaha. Jadi tinggi di atas langit yang ketujuh. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Sidratul Muntaha itu. Idz yaghshas sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Jadi Allah memberikan perintah untuk meliputi Sidratul Muntaha sehingga Sidratul Muntaha itu menjadi sangat indah sekali. Sangat indah yang tidak bisa digambarkan bagaimana keindahannya karena saking luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan saat bertemu dengan Jibril di Sidratul Muntaha, "Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha." Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam membawaku pergi sampai di Sidratul Muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Daunnya itu seperti telinga gajah, bentuknya seperti telinga gajah. Wa idza thamaruha kalkilal. Dan buah-buahnya itu seperti kendi. Qala falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasya taghayyarat. Ketika Allah berikan perintah Sidratul Muntaha ini diliputi dengan sesuatu, maka Sidratul Muntaha itu berubah. Wa ma ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menceritakan bagaimana indahnya Sidratul Muntaha itu. Pokoknya sangat indah sekali. Jadi daunnya seperti
telinga gajah, sedangkan buah-buahnya seperti kendi-kendi. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Sidratul Muntaha, beliau tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, artinya beliau fokus melihat Sidratul Muntaha. Wa ma tagha, dan beliau tidak melampaui melihat yang diizinkan untuk dilihat. Dan ini menunjukkan kesempurnaan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan begini, ikhwati fillah, ketika ada seorang yang bertamu di rumah raja yang kaya raya. Jadi ini orang biasa, orang rakyat jelata, dia bertamu di rumah raja, penguasa yang sangat kaya raya. Maka di rumah itu kan bayangan kita kan kendinya dari emas. Jadi barang-barang itu barang-barang mewah. Nah, orang kalau tidak punya adab yang sempurna, maka dia melihat ke kanan, ke kiri, dia lihat, dia tengok gitu. Nabi tidak seperti itu. Nabi fokus melihat Sidratul Muntaha dan tidak melihat melebihi yang diizinkan, hanya melihat Sidratul Muntaha. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan adab Nabi SAW. Meskipun di tempat itu beliau beradab hanya melihat apa yang diizinkan. Kemudian walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguhnya ia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya yang sangat besar. Itu ketika Mi'raj, Rasulullah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Yang dilihatnya ya, di sana juga ada neraka ya. Dalam kejadian Mi'raj itu, selain melihat malaikat Jibril, melihat Sidratul Muntaha. Dan ketika Rasulullah melihat Jibril waktu itu dalam bentuk aslinya, beliau juga melihat ada warna hijau dari surga yang menutupi ufuk. Jadi ketika Mi'raj itu banyak Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, itu sungguh beliau telah melihat tanda Rabb-nya yang sangat besar. Qala ra'a Jibrilu fi suratihi lahu sittu mi'ati janah. Itu pertama, beliau melihat Jibril dalam 600 sayapnya dalam bentuk aslinya. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat yang lainnya, masih dari Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya yang sangat besar. Qala ra'a rafrafan akhdara qad saddal ufuq. Jadi beliau itu melihat rafraf hijau yang menutupi ufuk dari surga. Intinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika diangkat ke langit itu, ketika Isra Mi'raj, banyak beliau melihat pemandangan yang luar biasa. Melihat Jibril alaihissalatu wassalam dalam bentuk aslinya, dan ini adalah fase yang kedua. Kemudian juga melihat surga dengan demikian indahnya, termasuk di sini adalah keluar cahaya hijau. Kemudian melihat Sidratul Muntaha sebelum dirubah kemudian dihias oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang lainnya, termasuk juga melihat neraka dengan berbagai siksaannya. Tapi mungkin ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pembicaraan setelahnya ini membahas tentang sesembahan-sembahan orang kafir. Di pembahasan yang lain sepertinya lebih pas untuk kita bahas di pekan atau bulan depan insyaallah. Tapi ini ikhwati fillah sebagai muqaddimah di tafsir surat An-Najm, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan yang menulis tafsir surat Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan Al-Hadid, sehingga bisa dimanfaatkan oleh jamaah untuk membaca kitabnya. Tapi sebelum kita akhiri, ini ana membawa titipan ini. Di ibu-ibu ada nggak yang ikut grup hadis qudsi muslimah dan pesan buku, nulis pengajuan pesan buku? Ada nggak? Kalau ada, ini ana bawakan ini. Itu pesannya gratis bu, cuman tinggal nulis saja sebenarnya. Cuman kalau nggak masuk di grup ya nggak bisa pesan ya. Ada nggak ibu-ibu? Nggak ada ya? Waduh, kalau nggak ada kita bawa pulang lagi nih. Sayang. Baiklah, anak bagi ke bapak-bapak kalau gitu. Ada nggak di antara antum yang pengen dapat buku ini? Ah itu, yang angkat tangan duluan. Pak siapa namanya? Pak Zakaria. Ya, yang pengen aja ya, masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Iya, ini buku ISBN kedua ya. ISBN kedua, insyaallah semoga ada terbit yang berikutnya. Siapa di antara antum yang bukan tinggal di masjid yang datang pertama? Antum Pak ya? Oh masya Allah, fadal. Ya. Luar biasa. Afan Pak, barakallahu fiik.
Siapa yang agak nggak fit hari ini? Oh iya, silakan Pak. Insya Allah. Berusaha hadir di majelis ini. Baik, Masya Allah. Sudah 3 ya, kayaknya ini ada bagi ke ibu-ibu lah ya. Silakan Bu, dibagi ada 3. Kalau bagi yang pesan silakan diambil, kalau yang nggak pesan silakan dibagi. Apa yang datang lebih awal, atau yang sepuh, atau yang tulisannya paling banyak, terserah dibagi lah, silakan. Adapun seandainya yang dapat yang pesan, mohon konfirmasi ke admin ya, ke admin, karena ada 130-an yang pesan dari berbagai daerah, termasuk dari Singapura dan Malaysia. Kemudian ada juga dari Amerika pesan, itu kita mikir gimana ongkirnya gitu ya ke luar negeri. Tapi alhamdulillah semoga Allah mudahkan untuk mendistribusikan. Ini buku bukan dari duit ana ya, ini dari Muhsinin. Ada seorang Muhsinin dari Madiun membiayai pencetakan 1000 eksemplar buku ini. Ini sebagai muqarrar, sebagai bahan ajar di kajian fikih muslimah yang kita bina setiap hari Rabu via Zoom, yang masuk sekitar 350 ummahat di seluruh dunia. Indonesia, kemudian Malaysia, Taiwan, Saudi kayaknya belum masuk ya, kemudian Amerika dan yang lainnya, ada banyak yang masuk. Maka kalau bagi ibu-ibu atau bapak yang istrinya ingin bergabung, silakan cari infonya. Ini insya Allah Rabu pekan depan masuk di pembahasan haid dan nifas. Yang ikut aktif dapat buku ini. Jadi ikut aktif via Zoom, karena beberapa ada yang udur ya, ingin dengarkan via YouTube maka nggak dapat, yang dapat yang aktif. Dan biasanya sekali kajian ada sekitar 100-an ummahat di jam mereka istirahat, jam 8 malam sampai jam 9. Itu kan ibu-ibu bertahan Pak, ngantuk ya, lelah, tapi mereka semangat alhamdulillah. Nah, silakan kalau ingin ikut bergabung, masuk di admin, minta izin ke admin untuk dimasukkan, dan pengajuannya maksimal sampai tanggal 20. Taib, nanti setelah kajian selesai silakan dibagi ke ibu-ibu. Kita akhiri, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.